ini kok sering nge-lag gitu. Ya udah kita sapa gitu. Kita sapa sehingga ada apa? Ada attention dari yang sering nge-lag itu. Kayak mungkin kita ngasih feedback karya teman-teman gitu atau memberikan masukan yang membangun gitu. Terus back dulu. Nah, terus kita bisa manfaatin tagging. Nah, sebenarnya di Dribbble juga udah ada kira-kira yang populer pencarian di Dribbble itu apa aja sih? Di sini ada datanya. Mungkin 2D, 3D, terus abstrak, Adobe, atau mungkin teman-teman yang pengen menyasar market logo itu ada sebenarnya datanya di bawah. Mungkin bisa dicek aja nanti. Jadi paling enggak kita mainin tagging yang dari populer ini paling enggak ya 5 tagging lah. Misal kita mau nge-shoot sebuah website gitu, homepage, berarti kita bisa nge-tagging homepage, landing page, UI, terus illustration sama website misal. Terus yang sisanya tagging itu bisa digunain untuk tag yang bersifat unik. Kayak misal ke pertanyaannya lagi apa sih? Misal artificial intelligence gitu. Berarti nanti ada farm, ada AI, ada intelligence, ada artificial, ada teknologi gitu. Jadi nanti di pencarian di sini itu nanti search kita itu muncul. Gitu. Terus next, oke. Terus kita juga sebaiknya berinteraksi dengan teman-teman gitu. Teman-teman sesama desainer atau di luar. Sebenarnya sih yang lebih bisa membantu itu interaksi sama desainer. Jadi misal aku sama timnya Om Aryo gitu. Ayo Om, kita saling support gitu. Itu bisa, atau mungkin kita saling memberikan like atau komen setiap teman-teman dari kalangan itu membuat karya, atau mungkin kita bisa connect di luar platform Dribbble gitu. Misal kita bisa add Facebooknya atau Instagramnya, walaupun itu sekedar menyapa, setidaknya bisa membangun silaturahmi yang baru gitu, sehingga rezeki juga bakal dibukakan selebar-lebarnya gitu. Mungkin next. Terus buat circle. Nah sebenarnya kan seperti yang aku omongin di awal, Dribbble itu kan sebenarnya komunitas, banyaknya komunitas. Nah lebih baik kita membuat sebuah komunitas itu sendiri, walaupun mungkin kalau di ranah Jogja semua itu agak sulit koordinasinya mungkin. Nah aku mulai membuat komunitas kecil gitu ya, mungkin mulai dari Om Aryo, dari tim Pixels, dari tim Oreli dan lain-lain. Nah itu fungsinya gimana? Kita bisa saling support di Dribbble itu. Kan sebenarnya kan syarat untuk populer atau masuk page sebuah di Dribbble itu kan yang pertama kita ada lonjakan like yang cukup banyak di awal. Jadi misal teman-teman nge-shoot di Dribbble gitu, sebaiknya mungkin 1 jam atau 2 jam pertama itu like-nya bisa banyak gitu loh. Nah tapi like di sini itu bukan sembarang likes, tapi like dari sesama player gitu. Jadi benar-benar yang aktif di Dribbble. Nah kebetulan dengan adanya grup ini bisa membantu teman-teman yang bermain di Dribbble itu lebih cepat naik di page populer gitu. Ya. Minum dulu. Oke. Mungkin ini juga sebagai
faktor eksternal dari komunitas yang bisa membangun sebuah membantu teman-teman grow gitu. Next. Nah, sebenarnya ada materi lagi yang setelah ini, cuma slide-nya belum update, nggak apa. Terus kita bisa memanfaatkan cross platform. Nah, maksudnya di sini kita bisa menggunakan mungkin Medium atau Pinterest atau Upworks atau website lain yang bisa direct link ke profil kita, sehingga kesempatan untuk profil kita dilihat itu semakin banyak gitu. Terus ada lagi sebenarnya di Dribbble juga ada podcast itu dari beberapa desainer yang sudah mendunia, mungkin kayak founder tim gede gitu. Ada Google juga. Mungkin teman-teman bisa dengerin atau baca ringkasan yang dari podcast yang sudah tersedia di Dribbble, namanya Overtime gitu. Nanti bisa dicari di Spotify atau di website Dribbble-nya sendiri. Dan semoga targetnya tercapai, kita bisa mendapatkan klien, kita bisa berkembang bareng gitu. Next. Mungkin pesan-pesan dari saya beserta teman-teman yang main di Dribbble sih, jadikan Dribbble ini sebagai sosial media yang dapat mencari inspirasi serta menginspirasi sama desainer. Jangan hanya karena kerja target inquiry menjadikan kualitas desain yang kita upload di Dribbble itu berkurang demi terciptanya platform yang bagus. Jadi pesannya sih itu sih, biar kadang kan kalau teman-teman itu kan nyari inspirasi juga kadang di Dribbble atau Behance atau Pinterest gitu. Ya kalau kita bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, ya sebaiknya kita itu sih niatnya itu menginspirasi, dan kita misal mencari inspirasi itu juga nggak keganggu sama sama yang cuma mainnya spam gitu, spam karya. Yang penting aku like-nya banyak, follower banyak, tapi maksudnya ngawur banyak, mau sehari bisa 20 atau 15 gitu kan, ya kurang bagus juga sebenarnya gitu sih. Terus next, semoga Indonesia bisa menjadi rujukan desain di dunia lah, sehingga desainernya semakin sejahtera gitu. Mungkin cukup dari saya. Danke. Oke, Mas Miko. Oh, jangan dulu. Tanya jawab. Moga kalau mau minum dulu nggak apa. Oke, itu tadi ulasan yang menarik ya dari Mas Miko soal tentang bagaimana cara mengoptimalisasi Dribbble. Mungkin buat teman-teman yang masih agak awam soal Dribbble, masih meraba-raba, tapi nanti jangan khawatir ya kan, nanti untuk slide-nya sama video presentasi ini kan kita videokan, nanti insya Allah kita akan upload juga, jadi teman-teman bisa langsung mempraktekkan juga sekalian ngelihat dari webnya gitu. Oke, Mas Biko, mungkin ini kita coba sedikit tanya jawab ya. Saya pernah dengar kalau untuk di Dribbble itu akan lebih efektif kalau kita bermain dengan tim gitu ya. Jadi maksudnya kita nggak hanya sebagai players individual, tapi kita mengupgrade akun kita tuh dengan cara membeli atau berlangganan tim yang mana itu di Dribbble itu berbayar. Nah, itu apakah itu benar gitu? Kalau misalkan itu benar, dan bagaimana cara menyiasatinya bagi teman-teman yang memang single fighter gitu? Monggo, Mas. Sebenarnya tim di Dribbble sama individual itu ada keuntungan, ada minusnya. Minusnya mungkin kita harus membayar yang cukup mahal lah. Kalau untuk ukuran Indonesia itu
3 orang aja butuh waktu butuh $200 kan misalnya. Terus 8 orang 300 sekian dolar, dan yang paling gede 20 orang itu sekitar 800 per tahun ya? Iya, per tahun. Itu aku nganggapnya mahal banget lah, kayak ngontrak rumah gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang single fighter gitu bisa sih sebenarnya bangun sebuah tim gitu, mungkin dari komunitas gitu, ngumpulin orang, misal kita bikin tim 8 orang atau 20 orang gitu. Karena kalau untuk 3 orang menurutku terlalu kecil sih. Karena kan sebagai sebuah tim mungkin teman-teman di sesama desainer di Indonesia itu mungkin nganggapnya ya cuma kumpulan lah. Tapi kan kita nggak tahu nih orang di luar atau calon klien itu nganggapnya sebagai sebuah perusahaan gitu. Jadi ya kalau bisa 8 orang gitu, aku saran sih 8 orang sih minimal. Jadi lebih trusted gitu. Dan kalau 8 orang kan misal dibagi 8 orang ya lebih murah lah gitu. Mungkin 1 orang $50 ya nggak begitu mahal lah. Dan itu bisa nge-grow bareng-bareng gitu. Mungkin gini sih. Kalau misal nih di dribble itu kan main basket nih. Main basket kalau tim kan lebih solid. Cuma kalau sendiri-sendiri itu kayak ya kita bisa nunjukin skill-skill kita. Tapi kalau kita bermain sebagai tim itu bisa lebih rapi gitu. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, jadi berarti memang kesimpulannya dengan adanya tim itu bisa lebih mempercepat ya Mas ya. Nah, kalau untuk yang single fighter gimana Mas? Maksudnya untuk menghadapi itu apakah terus misalkan suruh cari orang yang istilahnya sesama desainer terus bentuk tim gitu ya, maksud terus patungan gitu ya tadi ya bilangnya gitu ya. Jadi itu berarti peluangnya lebih baik daripada yang single player gitu atau gimana Mas? Sebenarnya sih single fighter sama tim itu sama aja. Karena kan klien juga kadang mencari nih, marketnya kan beda Om. Kayak misal Om Mario slab gitu, mau nyari desainer kan pasti individual kan, nggak mungkin mencari yang tim gitu. Nah seperti itu sih sebenarnya logikanya gitu. Jadi kalau emang single fighter ya udah nggak apa, kita pede aja gitu. Tapi kita sering komunikasi gitu, atau mungkin bikin sebuah komunitas yang tadi tak contohin gitu, terus kita saling support sehingga kita juga bisa grow bareng gitu. Gitu sih. Oke, terus satu hal lagi, itu kan saya sempat lihat ada teman-teman yang sempat nge-shoot membagikan freebies ya di dribble itu. Itu menurut Mas Viko seberapa efektif sih itu berbagi freebies itu untuk meningkatkan exposure kita itu? Ya namanya freebies kan pasti banyak yang suka lah. Dan di pencarian kan pasti freebies itu banyak yang nyari, terus banyak website yang kadang ngambil freebies kita tapi tetap di-linkkan ke profil kita gitu. Jadi itu menurutku bagus banget sih buat datengin traffic sama mungkin orang lain gitu bisa belajar dari file yang kita bagikan gitu. Jadi kita kan tahu strukturnya di dalamnya. Oh ternyata pengerjaan yang dikerjakan orang ini tuh rapi gitu. Gitu sih. Oke, terus bisa cerita nggak selama ini Mas Viko udah di dribble itu bareng sama baik yang single fighter ataupun sudah berupa tim yang di OWW di planting itu dapat klien, katakanlah klien kakap lah, nah gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit supaya paling nggak bisa memberikan gambaran ke teman-teman betapa dribble ini sangat potensial gitu. Mungkin aku mulai dribble itu tahun 2016 akhir. 2015 akhir deh. Jadi dulu di ojo-ojo Imas Ibnu itu suruh main, ayo Bek main Bek, dan rame gitu. Alhamdulillah terus ikut, dan kebetulan pas itu langsung bikin tim untuk planting. Tapi mungkin karena nggak tahu gimana mengoptimalisasikan ya gitu-gitu aja gitu. Nah
Dari situ kita yang terpenting kan kita dapat interaksi koneksi ke teman-teman gitu loh. Kita saling sharing gitu tentang ilmu. Oh ternyata seperti ini yang bagus, seperti ini gitu. Kita terapin di situ dan dilalah kok berhasil gitu. Nah kebetulan pas single fighter sama tim ya rezekinya yang jelas beda. Karena kan emang klien-kliennya juga beda gitu. Mungkin di sini ada Mas Rian Darmo itu di pojok. Halo. Nah, Mas Rian ini sebenarnya dulu dari dribble itu ngerjain proyeknya LinkedIn sama Disney gitu. Jadi akak banget lah. Nah itu dia gini-gini. Ya, jadi perusahaan gede itu ya pasti bisa nyari di situ lah gitu. Bahkan di OWW pun juga sempat handle beberapa klien yang mungkin bisa dianggap besar lah gitu. Jadi menurutku masih potensial lah. Yang penting kita jaga image bahwa desainer Indonesia itu memberikan kualitas yang bagus gitu. Jangan kita spam gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, terus satu lagi nih Mas, sebelum nanti saya lempar tanya jawab ke teman-teman yang ada di sini. Ada yang berkomentar bahwa kalau di dribble itu lebih cocoknya ke UI UX dan nggak terlalu friendly sama atau nggak terlalu ekosistemnya nggak terlalu cocok selain UI UX, misalkan kayak logo-logo desain atau desain t-shirt atau desain print desain misalkan, itu apa benar nggak sih Mas? Ya mungkin bisa dilihat dari sini aja Om. Kebetulan kan di sini lengkap nih, ada website, ada icon, ada logo, ada ilustrasi, dan mereka juga menurutku subur sih. Jadi ya kalau dianggap cuma UI aja ya kurang tepat lah gitu. Mungkin kalau menurutku ikhtiarnya kurang mungkin. Jadi kayak ngupload 10 nggak dapet klien terus udah gitu. Padahal kan kadang rezeki orang beda-beda ya. Kadang ada yang sekali nge-shoot langsung dapat, ada yang baru 100 kali baru dapat gitu. Jadi ya kita coba terus lah, dan coba kita cari ilmu-ilmu. Mungkin ada beberapa tutorial yang berbayar di akun Utopia gitu. Itu mungkin bisa dibeli kalau emang butuh gitu. Karena kan kita ilmu itu kan nggak ada habisnya, dan kita ya kejar terus lah biar kita juga hasilnya maksimal. Jadi tetap di dribble itu semua desain itu bisa masuk. Yang penting tergantung kita target niche-nya tadi apa, terus kita fokuskan di situ. Itu termasuk target niche itu termasuk target ke tren style desain juga nggak sih Mas? Maksudnya kita kayak misalkan kita biasa ilustrasinya tuh lebih ke horor misalkan, terus kita pengen dapat uang dari dribble supaya dapur tetap ngepull, terus habis itu kita coba mengalahkan idealisme kita terus bikin ilustrasi semacam ini ya. Apakah itu seperti itu? Apakah kita bisa tetap dengan idealisme kita terus kita tetap upload aja di dribble? Sebenarnya bisa sih dengan idealismenya. Mungkin malah di dribble itu banyak banget sebenarnya yang ada yang horor gitu, ada yang mungkin cuma yang upload flyer gitu. Tapi kan gimana sih kita nampilinnya? Mungkin kalau flyer gitu bisa ngecek Studio Jeki itu full flyer dari atas sampai bawah itu flyer, tapi mereka masih hidup gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah sebenarnya. Mungkin atau yang tengkorak gitu siapa ya? Ada tapi itu sebuah tim juga ada ya di situ. Gitu. Jadi masih potensial. Sip. Oke, jadi kesimpulannya emang ini nggak hanya cuma khusus UI UX tapi bisa untuk semua kalangan desain ya. Oke, kalau gitu saya coba lempar ke pertanyaan ke teman-teman yang datang di sini. Silahkan kalau ada yang mau tanya bisa langsung aja. Kebetulan saya ada 2 door prize.
dari UDC Mas Eko Prasetyo berupa buku desain strategi titipannya ini. Nah ini, jadi nanti bagi teman-teman silakan bertanya, dan kalau ada pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan ini di akhir acara. Pokoknya silakan yang mau tanya langsung angkat tangan aja. Pokoknya jangan malu-malu. Pokoknya silakan bebas saja. Oh iya. Pokoknya gimana Mas? Sini aja nggak apa-apa. Ya. Saya mau bertanya, saya lebih tepatnya untuk meminta saran. Kita kan masih belajar nih. Nah, sarannya kita sebagai desainer yang pemula itu biar lebih ngembangin itu gimana? Dulu aku juga mulai pas kuliah juga Mas. Jadi sebenarnya 2015 itu aku masih kuliah, karena kuliahku 5 tahun. Jadi caranya gini sih, kalau ini versi pribadi ya, mungkin bisa dipakai atau mungkin bisa bisa gunain versinya masing-masing. Yang pertama sih, kuliah itu kan bisa dipadatkan jadwalnya. Mungkin atau mungkin SMA gitu, kita fokus ke belajar di siang hari gitu, nanti di malam hari atau di weekend kita bisa eksplorasi lah, jadi mengembangkan skill. Kalau yang kuliah mungkin enak banget sebenarnya, kita majuin jadwal, mungkin kalau bisa Senin sampai Kamis kita full kuliah, nanti kan ada hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu, kita gunakan buat eksplorasi gitu, belajar hal baru, atau mungkin bisa nyari tempat magang untuk belajar lebih terarah gitu mungkin Mas. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ya, silakan Mas. Di situ aja nih mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun. Mungkin ada beberapa yang saya pertanyakan di sini mengenai dribble, karena saya juga mungkin belum menyentuh dribble sekali. Yang udah tahu lama tapi nggak pernah ikut untuk join di sini. Jadi buat Mas Viko sendiri mungkin ada nggak pengalaman mengenai klien sendiri? Mungkin